Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Puri Wahyu Anggreni. In this video, I will explain market and marketing aspect. Market aspect are according to Suratman. The market aspect is the most important and first aspect to be cared of in reviewing investment project proposal. For the reason will it not be possible for a project to be established and operational if there is no market that is ready to accept a company's product. Is the way the market aspect, and to find out how big the market in demand growth, market share, competition condition, and the life cycle of the same product. So in general, the market aspect discusses how big the demand, supply, and price of products are. There are several things that need to be known and studied in the market aspect, namely supply, demand, market from the measuring and foreign setting demand. Market aspect, as previously explained, the market aspect comes first when preparing a business feasibility study report. Therefore, the several basic questions regarding aspect of the business that will be run. The basic questions are as follows. 1. How many potential markets are available? To find out how many potential markets are available, the text can use a number of available information. So before opening a business, the owners must make comparison by collecting information from various sources related to the business they will manage. For example, if you want to open a bakmi Jawa restaurant business, of course the potential market available is very large, ranging from people aged 15 years and over to young people. Aspek pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana baik individu maupun kelompok dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan dengan cara melakukan pertukaran produk maupun nilai dengan pihak lain. Ada sejumlah hal pokok yang penting untuk dianalisis dalam aspek pemasaran, yakni 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pembeli yang berbeda, di mana setiap kelompok tentunya mempunyai atau memerlukan produk dan marketing mix yang berbeda juga. Beberapa aspek seperti geografis, demografis, psikografis, dan perilaku merupakan sejumlah aspek utama di dalam segmentasi pasar. 2. Pasar analisis. Dalam hal ini, sasaran pasar analisis dapat dilakukan dengan cara menelaah 3 faktor penting dalam aspek pemasaran, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, seberapa menariknya struktural di dalam segmen, serta sasaran dan sumber daya. 3. Menentukan posisi pasar. Untuk menentukan posisi pasar, the text dapat mengikuti 3 langkah berikut, mulai dari mengidentifikasi keunggulan kompetitif, memilih keunggulan kompetitif, serta mewujudkan dan mengkomunikasikannya. 4. Analisis persaingan pasar. Terakhir, di dalam menentukan strategi pemasaran kompetitif yang efektif, kamu harus melakukan studi kelayakan bisnis. Hal ini tentu agar detik bisa mencermati produk, harga, saluran distribusi, dan juga promosi yang dilakukan oleh para pesaing. Menurut Yanuar pada 2016, ada sejumlah langkah yang bisa diambil dalam menganalisis persaingan pasar, yaitu
mengidentifikasi para pesaing, menentukan sasaran para pesaing, dan mengidentifikasikan para pesaing. Jenis-jenis pasar. Pasar dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu pasar konsumen. Pasar konsumen merupakan sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsikan, bukan dijual atau diproses lebih lanjut. Termasuk dalam pasar konsumen ini adalah pembeli-pembeli individual dan pembeli rumah tangga atau non-bisnis. Kedua, pasar industri merupakan pasar yang terdiri atas individu-individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam memproduksi barang lain yang kemudian dijual. Barang yang dibeli adalah barang industri. Ketiga, pasar penjual merupakan suatu proses yang terdiri atas individu dan organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud untuk dijual lagi atau disewakan agar mendapatkan laba. Keempat, yaitu pasar pemerintah, merupakan pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan instansi lain. Proyeksi dan strategi pemasaran. Dalam dunia bisnis, strategi pemasaran sangat diperlukan. Strategi pemasaran dapat diartikan sebagai sebuah konsep seni dan metode yang ditujukan untuk memenangkan suatu persaingan dan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan laba dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan memaksimalkan. Beberapa strategi pemasaran yang sering digunakan oleh perusahaan yaitu: 1. Mengoptimalkan sumber daya. 2. Persaingan sehat untuk mencapai dan memperebutkan pasar. 3. Ketidakpastian terhadap sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya, mencapai tujuan dari keputusan yang diambil. Dunia bisnis dan usaha terdapat beberapa strategi yang sering digunakan. Setiap strategi disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan. Ada 3 tingkatan atau level strategi dalam pemasaran di dunia bisnis, yaitu sebagai berikut. Strategi tingkat korporasi atau corporate level strategi. Kedua, strategi tingkat unit bisnis atau unit business level strategi. Ketiga, strategi tingkat fungsional atau functional level strategi. The market is the set of real buyers and potential buyers of the products. Marketing is identification and fulfilling human and social needs and can also be interpreted as an effort to create and sell products to various parties with a specific purpose. The market aspect is an effort to determine the amount of market demand that will be received from the community, as well as to place a profitable position for the project to be implemented. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial, di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang telah dibutuhkan dan diinginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dengan nilai pihak lain. Pasar dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Pasar konsumen, 2. Pasar industri, 3. Pasar penjual, dan pasar pemerintahan. Dalam dunia bisnis, strategi pemasaran sangat diperlukan. Strategi pemasaran dapat diartikan sebagai sebuah konsep, seni, dan metode yang bertujuan untuk memenangkan suatu persaingan dan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan laba dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.